Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marda Anafin Kurniawan, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah psikologi kepribadian tentang menganalisa suatu kepribadian dari anggota keluarga dan di akhir nanti memberikan solusi dari hasil analisa tersebut. Oke, langsung saja dari latar belakang. Saya memiliki seorang sepupu yang dari kecil itu ditinggal oleh ayahnya dikarenakan sakit. Jadi anak itu yang sepupu saya itu hanya tinggal dengan ibunya. Kemudian setelah meninggalnya sang ayah, sepupu saya ini dan ibunya merantau ke luar daerah untuk mencari penghidupan secara mandiri karena kepala keluarganya sudah tidak ada. Nah, dari latar belakang tersebut saya ingin menganalisa bagaimana si sepupu ini dari segi aspek psikologisnya. Ya. Ketiadaan sosok ayah sejak masa kecil itu merupakan tantangan besar bagi seorang anak. Yang mana anak itu sejak kecil harus memiliki sosok yang ditiru, sosok pelindung, sosok panutan, yang mana ayah memegang peran penting dari poin-poin tersebut. Kehilangan figur ayah tentunya mempengaruhi perkembangan si anak, ya, yaitu emosionalnya, spiritualnya, bahkan juga mempengaruhi fisik si anak. Tanpa sosok ayah untuk ditiru, anak pasti kesulitan mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang lelaki. Kebetulan si anak ini yang ditinggal ayahnya adalah seorang lelaki. Oke. Jadi bagaimana psikologi Islam memandang ini? Dan juga bagaimana psikologi Barat memandang ini? Dan juga saya akan memasukkan unsur ayat Al-Quran dalam membedah, menganalisa kasus kehilangan figur ayah. Kita masuk ke pembahasan psikologi Islam. Ada 3 komponen utama aspek psikologi dalam Islam, yaitu fitrah, kedua nafs, ketiga qalbun. Fitrah ini, anak itu lahir dengan fitrah. Maksud anak lahir dengan fitrah adalah dia sudah punya kecondongan sejak awal untuk mengikuti jalan kebaikan. Kehilangan sosok ayah ini mau tidak mau sedikit mengganggu fitrah tersebut. Yang mana fitrah anak sejak kecil itu mencontoh ayahnya dalam berbuat kebaikan. Ketika ayah sudah tidak ada, hilanglah figur untuk dicontoh. Yang kedua ada nafs. Nafs adalah aspek kejiwaan atau afeksi dari seorang anak yang baru lahir. Itu anak memiliki aspek nafs. Tidak adanya sosok ayah ini mengganggu aspek emosional si anak. Karena guncangan akibat ketidakhadiran ayah lagi yang sebelumnya ada tempat bermain, tempat bercanda tawa, bercengkrama, kemudian qadarullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan mengguncang kejiwaannya. Dan terakhir ada qalbun. Qalbun adalah unsur kecondongan anak untuk mengikuti kebaikan. Ayah itu akan mendampingi anak sejak kecil karena anak memerlukan dukungan penuh untuk menjalani hidupnya, mendewasakan diri, ya. Dan ayah juga menjadi pelindung dari paparan negatif. Ketika ayah tidak ada, maka hilanglah sosok pelindung, hilanglah benteng untuk melindungi anak.
dari paparan negatif. Mungkin bisa digantikan dengan ibu atau keluarga, cuman ayah adalah sosok peran utama. Oke, itu menurut psikologi Islam. Kita masuk ke psikologi Barat. Di sini saya menggunakan teori kebutuhan Maslow. Apa itu? Ya, Maslow merumuskan manusia itu punya kebutuhan dasar. Ya, mulai dari psychological needs, kebutuhan psikologi, lanjut lagi safety needs, kebutuhan keamanan, kemudian belongingness and love needs, kebutuhan untuk punya kedekatan dan punya emosional yang dekat berupa wujud kecintaan dan perasaan kasih sayang. Ya. Kemudian lanjut lagi ada esteem needs, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, passion, bakat, impian, dan yang paling atas ada namanya fulfillment needs, ya. Kebutuhan untuk memenuhi self, ya, mencapai impian, achieving, including kreatif, ya, membuat karya dan sebagainya. Nah, anak yang tidak punya sosok ayah sejak kecil ini akan punya masalah di kebutuhan yang ketiga, yaitu belongingness and love needs. Mereka terkendala di kebutuhan untuk punya kedekatan emosional dengan ayahnya, punya kebutuhan rasa cinta, kasih sayang, rasa aman, penjagaan, pengayoman. Di sini anak kehilangan kebutuhan tersebut. Yang mana solusinya adalah harus segera mencari penggantinya, entah itu dari pamannya atau ayah angkatnya mungkin, atau gurunya. Intinya semua lingkungan harus bersinergi bahu-membahu membangun agar anak ini tidak kehilangan sosok ayah. Jangan sampai anak ini kehilangan sosok ayah, entah itu dari segi abang sepupunya, ponakannya, intinya siapapun laki-laki yang bisa menjadikan dia sosok panutan harus mengisi ya kekosongan tersebut. Nah, teman-teman, lanjut yang terakhir ada bagaimana sih Al-Quran menanggapi ini. Saya mengambil 2 ayat. Yang pertama ada surat Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, yaitu ayah ibumu, dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik saya sewaktu kecil. Maksud ayat ini saya ambil untuk kasus ini adalah sekurang-kurangnya peran ayah atau ibu, kita wajib berbakti kepada keduanya walaupun keduanya sudah tidak ada. Ayah mungkin sudah wafat, tinggal kita memaksimalkan bakti kepada ibu. Ya, karena si anak ini dalam kondisi masih sekolah dasar atau masih kecil, maka sang ibu atau lingkungannya harus memberikan pemahaman bahwasanya kehilangan ayah bukanlah akhir dari segalanya. Kita masih bisa berbakti kepada ibu. Ibu adalah pintu surga kita. Yang kedua, saya mengambil surat Al-Insyirah yang mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ini adalah tugas seorang ibu, seorang keluarga yang lain mengatakan kepada si anak, memberikan pemahaman bahwasanya anak, ingat kesulitan apapun selalu ada kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kamu dengan kesulitan yang kamu tidak bisa pikul. Apa yang diberikan kepada kita itu tanda Allah sudah tahu kita pasti bisa menyelesaikannya. Nah, terakhir teman-teman adalah solusi. Nah, bagaimana solusi dari kasus ini, yang mana anak ini kehilangan ayah sejak kecil, merantau jauh, mandiri bersama ibunya, menumpang hidup bersama keluarga yang lain. Dalam psikologi Islam ada
teori holistik yaitu spiritual, emosional, psikologis, dan sosial. Bagaimana solusi secara spiritual? Dari spiritual, solusinya adalah kuatkan pembimbingan anak dalam hal mengimani takdir agar optimis dan tidak putus asa. Yang kedua, dari segi emosional, berikan anak paparan lingkungan yang penuh kasih sayangnya ini, yaitu penuhi kebutuhan kasih sayang anak ini. Anak yang kehilangan ayah ini butuh kasih sayang karena dia sudah tidak mendapatkan lagi rasa sayang itu dari ayahnya. Yang ketiga adalah psikologis. Solusi dari psikologis yaitu berikan anak ini pengganti, pendekatan sosok yang bisa memenuhi ruang kosong itu. Itu dari pamannya, abangnya yang dari sepupunya, keponakannya, intinya keluarga laki-laki. Yang terakhir adalah solusi dari segi sosial, yaitu libatkan anak pada lingkungan yang positif. Masukkan anak ke komunitas sesuai hobinya. Jangan sampai anak pergaulan yang negatif, pergaulan yang toksik. Ya, di sini adalah peran kita sebagai keluarga mengawasi bagaimana anak ini bermain HP atau di luar nongkrongnya bagaimana gitu. Alhamdulillah kita simpulkan, anak yang tidak memiliki sosok ayah sejak kecil tetap dapat menjadi pribadi yang ideal selama terpenuhi spiritualnya, emosionalnya, psikologinya, dan sosialnya. Tugas kita, ya apalagi si anak ini masih kecil ya, jadi tugas kita yang sebagai orang dewasa adalah memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan agar anak ini dapat menjalani ujian berat dengan maksimal dan agar hidupnya optimis. Alhamdulillah teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.